Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan berikan judul renungan pagi hari ini, banyak yang diundang, sedikit yang masuk. Ayat yang akan kita baca terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-11 sampai 14 berkata demikian. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, banyak yang diundang, sedikit yang masuk, sama dengan artinya di ayat yang terakhir tadi dikatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sebenarnya di dalam ayat ini Allah hendak menyatakan bahwa Allah tidak pilih kasih. Semua orang tentu masuk dalam daftar undangannya. Tuhan mengasihi semua manusia, ciptaannya, tidak satu pun dibiarkannya binasa. Semua dipilih Tuhan untuk diundang dalam undangannya Allah. Mereka dari berbagai latar belakang, suku, budaya, agama, dan bangsa manapun, supaya seorang pun tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 8-11 mengatakan demikian. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, bicara mengenai undangannya Tuhan, sedikitnya kita harus merenungkan 3 hal penting, 3 hal pokok ini. Yang pertama, siapakah yang mengundang kita? Yaitu Tuhan yang memiliki kerajaan surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, undangan itu memiliki tujuan atau tempat yang akan dituju, yaitu kerajaan surga, tempat yang kudus. Jadi tidak semua orang bisa memasuki tempat yang maha kudus ini, yaitu surga. Yang ketiga, respon dari orang yang diundang dan bagaimana orang itu kualifikasinya memenuhi tidaknya tempat di mana dia boleh masuk atau tidak. Saudara, kita akan merenungkan 3 hal ini, saudara. Undangan itu memiliki kualifikasi, yaitu respon orang yang diundangnya. Bagaimana? Orang yang diundang apakah mengindahkan undangan ini? Kalau undangan pesta yang ada dan kita kenal pada umumnya, kita bisa menolak undangan itu. Artinya undangan itu bisa jadi pilihan kita, boleh datang atau tidak tergantung pilihan kita, tergantung respon kita. Tetapi kalau kita tidak hadir dalam undangan pada umumnya yang biasa diadakan oleh manusia, ini tidak memiliki dampak atau konsekuensi yang begitu serius. Berbeda dengan undangannya Tuhan ini. Kalau undangan ini tidak direspon, melebihi kepentingan orang-orang pada umumnya, maka dampaknya hidup kekal atau mati kekal. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, undangan ini memiliki konsekuensi terhadap orang yang datang memenuhi undangan tersebut, yaitu berkenaan dengan
pakaian yang sedang dikenakannya. Jadi pakaian yang sedang dikenakan oleh orang yang hadir pada saat undangan itu sangat menentukan. Yang ketiga, orang yang diundang harus mengikuti tata cara orang yang mengundangnya, yaitu dengan melakukan kehendak orang yang mengundangnya. Baik itu waktunya, jam, tempat, dan lain-lain. Pendek kata, undangan ini diterima gratis, tetapi menuntut respon dan konsekuensi orang yang diundangnya. Kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang percaya, semua mendapat undangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yesus pernah mengundang murid-muridnya yang pertama dengan panggilan seperti ini, baik kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, dan 12 murid yang lain. Ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia. Itu kepada Petrus. Demikian pula kepada kita orang percaya. Ikutlah aku, engkau akan kujadikan muridku, supaya engkau belajar, dan dengan belajar engkau akan menjadi serupa denganku. Supaya dengan belajar menjadi serupa dengan Yesus, maka panggilan dan pilihanmu akan diteguhkan. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita akan berdoa supaya firman ini sungguh-sungguh kita pahami dan kita terima berkat-Nya. Bapa di surga, terima kasih buat berkat firman-Mu pagi hari ini. Berkati setiap kami yang sudah mendengar dan memahami, mengerti panggilan dan pilihan kami diteguhkan, karena kami tahu tujuan undangan itu diadakan, siapa yang mengundang kami, dan bagaimanakah kami menempatkan diri sebagai peserta undangannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.